Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini kita coba secara singkat ya mempelajari apa rambu-rambu syariah agar satu kerjasama bisnis itu menjadi berkah, kurang lebih itu. Ini penulisnya ini teman saya di Balikpapan. Beliau itu karyawan bekerja sama seperti saya. S1-nya di IPB, S1-nya di IPB, S2-nya itu ngambil di FKM UI. Nah, ternyata beliau juga kuliah S2 secara online di Universitas internasional di Doha, Qatar, tapi online. Studi Islam. Nah, beliau menulis buku ini bagus sekali ya. Saya baca sekilas, itu bagus banget. Jadi straightforward gitu, to the point. Kalau mau kerjasama nih, kerjasama usaha, misalnya Pak Yusirwan itu mau buka kantor baru di Presto di mana gitu, Pak Yus menyediakan tenaga dan orang, si pihak kedua menyediakan modal. Nah, inilah kurang lebih buku ini bercerita mengenai rambu-rambunya apa sih supaya kerjasama tersebut menjadi berkah. Itu apa yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kita coba singkat aja ya, yang relevan aja. Ini bahaya riba dan ancaman bagi yang melakukan, kita skip aja ya. Di sini kita ingin menghindari riba, kurang lebih seperti itu. Di sini dibahas jenis riba dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada syirkah itu kerjasama ya, kerjasama. Syirkah itu kerjasama. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Di sini dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu ya, kerjasamalah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dan berbuat dosa dan permusuhan. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW itu menceritakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha Taala yaqul, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Jadi kalau ada dua orang Muslim yang kerjasama nih, Allah lah yang ketiganya. Jadi Allah menjadi orang ketiga dalam kerjasama itu. Jadi pihak ketiga dalam selama, maksudnya dibersamai Allah ya, dibersamai Allah itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Kalau salah satu pihak itu berkhianat, maka udah Allah keluar dari situ. Ya. Jadi ini yang harus dijaga. Makanya hanya sebagai saksi ternyata seolah terlibat. Seolah-olah terlibat. Gitu. Bersamai. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah, mudharabah. Nah di sini kerjasama ya, dan seterusnya. Jadi dari hadis-hadis ini dan ayat tersebut itu disimpulkan bahwa kerja secara kerjasama itu lebih utama daripada kerja sendirian gitu. Ini kesimpulan dari penulis itu. Ayatnya dari ayat yang tadi itu. Ya. Kenapa? Karena manfaatnya lebih banyak, dirasakan oleh lebih banyak orang. Doanya itu juga pihak yang berdoa itu banyak gitu kan. Dan ya manfaatnya itulah lebih banyak ya. Ini jenis-jenis syirkah, ini kita lewat aja. Jenis-jenis nama-nama aja nih. Kemudian tapi kalau yang relevan dengan yang biasa kita lakukan di sini adalah syirkah mudharabah. Kerjasama modal dengan amal. Jadi satu pihak punya modal, satu pihak punya tenaga. Gitu kurang lebih. Ya, amal ini maksudnya tenaga ya. Kemudian ini syirkah inan ini ada kombinasi lah. Modal amal. Terus kemudian saya udah share belum ya Pak Hirawan screen-nya? Belum. Oh, belum. Oke. Nah, rambu-rambu bagi kedua belah pihak. Ini kedua belah pihak dulu nih. Yang pertama, secara zahir, memastikan dana yang digunakan untuk investasi tersebut itu
dana yang halal ya. Satu, modalnya itu dapat dari sumber halal ya. Jadi hati-hati kalau ada orang mau menanamkan modal di usaha kita, itu kalau uang itu dari uang hasil korupsi, ini tidak memenuhi syarat ini. Gitu. Apa money laundering kan banyak nih sekarang. Ya. Itu juga hati-hati. Nggak berkah. Kemudian yang kedua, selain dari dananya itu halal, yang kedua kegiatannya. Kegiatannya itu kegiatan yang halal juga, tidak dilarang oleh agama. Misalnya yang dilarang itu apa? Buka kafe, terus ada minuman kerasnya gitu. Belakangnya ya. Itu nggak boleh. Atau misalnya buka kafe terus ada jualan rokoknya, itu juga kan difatwakan haram juga rokok itu oleh sebagian ulama. Nah itu jadi mendingan kita bersih lah gitu, jenis usahanya itu bersih ya. Atau kalau dianalogikan dengan mau beli saham di pasar modal, pasar saham, itu harus yang jenis usahanya benar gitu, bersih. Ribut-ribut Pemda DKI punya saham di perusahaan bir itu kan, dengar? Kenapa? Karena yang saham dividen didapat dari usaha yang tidak halal itu tidak halal hasilnya, dan itu dipakai untuk membiayai pembangunan Jakarta, bayangin kan pada protes. Kalau nggak salah udah dijual ya, saya lupa masa Anies itu ya dijual. Oke. Terus kemudian adanya akad ya, terpenuhinya akad syirkoh atau akad kerjasama, yaitu ada dua orang yang berakad gitu ya. Kemudian syaratnya laki wanita sudah balik, jadi kalau anak-anak itu nggak bisa menjadi pihak gitu. Pemodal dan muslim, atau bisa juga non muslim. Ada objek kerjasama apa sih jenisnya, pekerjaan yang selama, terus modalnya ada, nisbah atau bagi hasilnya, ini juga tertera. Kalau non muslim gimana? Iya nggak apa-apa. Tapi dia ngikutin kita ya, yang halal aja. Ya iya dong, gitu. Jangan kita ikut mereka. Terus ada sigot ijab kabul, diutamakan tertulis ya, bukan hanya secara lisan. Di situ dituliskan ini perjanjian lah, kurang lebih perjanjian kerjasama. Kemudian itu secara zahir, yang batinnya ada niat yang baik, bertujuan saling memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ya, saling memberi. Tidak ada niat untuk merugikan pihak lainnya. Ya, tidak dengan sengaja memilih partner yang berpotensi error gitu. Tujuannya untuk mengakali sampai mendapatkan hartanya. Kemudian menjaga ukhuwah, selalu mendapatkan prinsip ukhuwah Islamiyah ya. Ini normatif semua ya. Menyampaikan penolakan dengan baik, tidak marah atau kalau ditolak kerjasamanya. Ikhlas, jadi selalu menanamkan bahwa kegiatan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kita gitu. Bukan semata-mata mencari keuntungan tujuan dunia gitu. Enggak. Senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ini khusus untuk pemodal nih, investor. Pertama yang harus disadari adalah bahwa kerjasama itu bisa untung, bisa rugi gitu. Bagi investor ya. Tidak seperti nabung di bank, bukan. Selalu untung itu. Selalu dapat itu untung. Nah, ini kerjasama ada bisa untung, bisa rugi. Ini harus disadari. Ya. Terus kemudian karena itu maka tidak boleh terburu-buru. Oh ya, harus dipertimbangkan masak-masak. Mempertimbangkan risiko usahanya. Kemudian juga menyadari bahwa kalau udah melepas modal, ya sudah sesuai dengan perjanjian, itu pengelolaannya diserahkan kepada pengelola atau amil ya istilahnya. Intinya tidak boleh ikut-ikut gitu, ikut campur strategi yang apalagi taktis ya. Hal-hal yang bersifat taktis itu harus bisa menahan diri. Kecuali memang diminta misalnya pendapat oleh si amil atau pengelola. Seperti apa ya kira-kira ini bagusnya. So, misalnya dia misalnya dia si investor selain dia punya duit, punya juga keahlian sesuatu, dimintai pendapat, ya boleh silakan aja. Tapi ini maksudnya investor itu harus bisa menahan diri kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan seleranya dia gitu.
Padahal itu ya umum juga sih, bisa jadi enggak. Ya, itu harus diserahkan kepada pengelola gitu, maksudnya seperti itu. Kemudian tujuannya untuk mengembangkan harta ini juga ya. Jadi tidak juga dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan. Jadi harus bisa investor itu menjadi pihak kedua yang ikut mengawasi sehingga tidak lalai gitu pengelola. Kan pengelola bisa aja lupa, bisa lalai, bisa macam-macam kan. Namanya manusia. Yang E ini sama dengan yang C ya. Terus investor memilih bisnis yang tepat untuk investasi. Oke, ini umum lah. Cari yang bisnis yang tepat. Kemudian dengan mempertimbangkan resiko usaha ya. Memilih calon pengelola, ini kalau ada beberapa calon pengelola ya dicari yang paling bagus lah seperti apa. Itu semua itu adalah upaya-upaya secara logika. Mempelajari ya, mencari penawaran, verifikasi data itu wajar lah, sesuatu yang memang harus dilakukan. Termasuk meninjau calon tempatnya di mana gitu. Calon tempatnya di mana, diobservasi, dilihat seberapa ramai, bahkan disurvei, dihitung. Pakai itu yang kantor itu, tek yang lewat tek berapa. Kemudian negosiasi kerjasama. Nah ini ya, sampai di sini. Jadi ada dua skema. Yang pertama gross profit sharing, yang kedua net profit sharing. Gross itu ya kalau kotor, yang dibagi, keuntungan yang dibagi itu adalah hasil penjualan dikurangi modal. Hasil penjualan dikurangi modal. Jadi operasional itu masih ada di sini. Gitu. Sementara kalau net profit sharing udah dikurangi dengan biaya operasional gitu. Ini contohnya di bawah ini ya. Ini kayaknya dari peternakan ya. Iya kayaknya bener. Peternakan. Iya, kalau dari datanya. Soalnya ada kambingnya di sini. Iya. Nah, ini sederhana aja ya. Jadi kalau biasanya sih kalau di sini ada nih. Sebenarnya angka-angkanya sama. Kalau skema bagi hasilnya net profit, karena dia udah net ya, biaya operasi udah termasuk di dalam situ semua, maka untungnya itu udah net banget, udah bersih lah, udah dikurangi lain-lain bersih. Nah ini dibaginya 50-50. Tapi kalau misalnya biaya operasi itu ditanggung oleh si pengelola, maka pengelola biasanya dapat lebih banyak. Di sini 80-20 contohnya, ini contoh aja nih. Saya cari-cari pembagian ini referensinya apa sih yang ideal, apa itu tidak ada. Jadi memang ini kesepakatan aja. Iya, ini kesepakatan mau 50-50 mau 80-20, tapi pada umumnya kalau operasional itu sudah dikeluarkan, udah termasuk dalam biaya, baru kemudian ini itu 50-50. Tapi kalau misalnya biaya operasional itu ditanggung oleh pengelola, biasanya si pengelola lebih besar. Plus minusnya apa? Kalau buat investor ya, saya dari kacamata investor, kalau ditaruh di operasional, itu sifatnya nantinya akan tetap. Si penghasilan si pengelola di luar dari ini ya, di luar dari bagi hasilnya tentunya. Dia akan tetap. Sementara kalau ditaruh di bagi hasil, dia akan besar kalau untungnya besar. Jadi kerasanya di situ. Itu bergerak ya, bergerak. Ya, nah, jadi kalau investor mau misalnya supaya si pengelola ini bekerja lebih keras, bisa ditaruh di atas, ditaruh di bagi hasil. Tapi kalau ini efek psikologisnya ya, kalau dia ditaruhnya operasional tetap gitu. Saya misalnya sama Joni dulu, Jon, itu semua di luar ini kamu ya. Untuk kamu itu kan makan aja kan, oke makan, sama transportasi itu operasional lah ya. Tapi kita nggak gaji kamu gitu. Misalnya 1 juta sebulan, enggak. Itu kamu dibagi hasilnya aja nanti porsi buat kamu gitu. Nah itu saya waktu itu bermaksud supaya John ini memang sangat mengejar gitu. Beda kalau saya bilang, John, berapapun nanti untungnya, ini kita sisihkan nih buat kamu gaji 1 juta sebulan.
tapi porsi saya di atas lebih besar dong, gitu. Kamu kan udah dapet di sini, ya kan gitu kan. Nah, ujungnya saya khawatir dia nggak ngejar nih. Ya udah dapet sebulan 1 juta kan, berapapun nanti yang bagi hasilnya kan. Nah itu dari kacamata investor seperti itu. Jadi silakan aja mana yang disepakati yang lebih ini lebih. Uji ini kejujuran kan? Kalau dulu Kalau yang itunya bukan kejujuran, belum, bukan kejujuran, bukan. Karena apa itu nggak ada unsur jujur apa enggaknya, enggak. Cuma memang semangat apa enggak itu aja. Kan kalau kejujuran udah dipilih tadi Pak ya. Kalau kejujuran nanti ada di yang bab lainnya. Gitu ya. Nah, karena gini, kalau saya lihat itu biaya operasional itu kan dinamis ya. Satu, semakin banyak omset semakin besar. Biaya operasional. Iya. Bisa dibesar-besarkan sama orang yang. Oh ya bisa juga. Itu saya lihat di lapangan sendiri tuh. Jadi namanya ini apa namanya ya? COGS gitu. Cost of good sale misalnya. Itu biaya kan. Cost of good sale. Oh, oke. Itu untuk makanan, tapi ada juga untuk biaya operasional misalnya. Satu ada labor cost kan, ada biaya sewa tempat, ada biaya, nah itu bergerak terus. Sewa tempat juga kalau tahun depan udah naik lagi dia. Kalau turun jarang ya, naik terus ya. Kemudian menyepakati akad, ya, harus saling sepakat tanda tangan. Kemudian menyerahkan modal, ini kewajiban dari investor. Nah, kemudian mengontrol pekerjaan, ini harus minta laporan, diminta, jangan dibiarkan. Bisa ya weekly, bisa daily, bisa bulanan juga. Ya. Kemudian membagi keuntungan kerugian dan untuk kerjasama. Ini kerjasama untuk yang sifatnya project gitu ya, project based. Kayak misalnya kita kerjasama ya untuk penggemukan kambing selama masa Idul Adha ini. Naruh 100 juta, nanti mereka, si amilnya mengerjakan ya. Jadi itu cuma satu cycle. Ada juga yang menerus seperti The Presto ya, terus aja sampai dia tutup gitu nanti. Tapi kan kita nggak mau tutup itu, nggak mau dia tutup, justru maunya berkembang gitu kan. Jadi ada 2 macam. Nggak apa-apa, ini bisa silakan dilanjutkan gitu, sampai kapanpun. Nah ini untuk yang pengelola. Pengelola harus mencamkan bahwa ini sebagai ibadah, ya. Kemudian tidak terburu-buru merencanakan, menawarkan sebelum memastikan kemampuan dirinya sendiri dan tempat. Jadi kalau kita sendiri nggak yakin, ini jalan apa nggak? Jangan nawarin dulu gitu. Yakinin dulu, yakin, mantap, diperhitungkan, wah baru, insya Allah, Bismillah gitu. Kemudian bertanggung jawab ya terhadap tentunya itu sebagai amanah lah. Kemudian memahami bahwa harta modal yang dia pegang bukanlah miliknya, alias milik orang lain. Otomatis apa? Bisa membedakan mana uang pribadi, mana uang usaha. Itu yang gitu. Ya, itu yang kalau murni itu kerjasamanya modalnya dari orang lain itu lebih mudah. Tapi kalau ada faktor uang kita sendiri juga di situ, sama-sama ini agak susah nih. Itu harus dijaga ininya, pemisahannya. Memahami bahwa dia sebagai pengelola bertanggung jawab ya terhadap bisnis. Kemudian ini maksudnya adalah jangan, nah ini tadi tidak sering berkonsultasi itu maksudnya begini. Jangan nantinya itu kemudian menyalahkan atau ikut menyalahkan si pemodal ketika terjadi sesuatu atau melepaskan tanggung jawab gitu. Kan gue udah bilang itu kan, nggak bisa begitu. Dia punya kendali di situ kan. Si pengelola itu, nah kemudian juga tidak bersikap juragan atau bosi ya. Oke, terus menyiapkan bisnis yang akan ditawarkan, membuat planningnya seperti apa gitu. Kemudian memilih sumber, nah ini sumber pendanaan ya. Ya let's say, anggaplah menawarkan kepada orang lain. Kemudian membuat proposal, memilih calon investor kalau ada beberapa calon, terus kemudian presentasi ke calon investor dengan sebaik-baiknya, negosiasi kontrak kerjasamanya seperti apa, kemudian menyepakati kontrak, menandatangani, meminta penyerahan modal ya.
melaksanakan pekerjaan sesuai bunyi kontrak dengan amanah tentunya ya. Terus kemudian memberikan laporan nih, perkembangan progres atau laporan, bahkan laporan akhir seperti apa. Menyerahkan hasil penjualan. Ini udah lengkap lah ini, PDF ini. Sebagai panduan itu lumayan. Tinggal nanti keuangannya, tabel-tabelnya itu disesuaikan dengan yang dijalankan gitu ya. Ini harusnya orang soleh nih Pak. Iya. Orangnya satu yang bisa berubah. Jadi saya dulu cerita waktu sama Joni itu teman itu, ya itu. Ini Berhasil tak? kan? Ya, alhamdulillah. Berhasil ya? Berhasil. Masih, kok nggak lanjut kan? Udah enggak. Kawan, berarti kan sebenarnya ada hal-hal yang bisa selama kedua belah pihak tidak keberatan, baik kita meminta saran, memberikan saran, Iya boleh. sistem penyetoran uang gitu kan, itu kan sebenarnya kan kesepakatan aja kan Pak. Iya. Oh, oke, saya mau buat everyday, ya udah everyday gitu kan. Jadi nggak menyalahi syariat kan gitu. Enggak. Kita Silakan. setiap hari ya, tapi Kerjasama. pembagiannya setiap bulan misalnya. Gitu. Maksudnya store tiap hari itu apa? Itu hasil penjualan Uang hasil penjualan disetorkan setiap hari. Kemana? setiap hari kepada pemilik Itu modal. Omset kepada pemilik modal. Oh, Omset oke. ya, omset. Oh itu berarti yang pegang keuangan pemilik modal dong. Nggak bisa, boleh. bukan. Ke pengelola punya akun sendiri dia. Hitungannya sendiri. Kalau sama-sama sepakat boleh. Berarti Ini kerjasama berdua ya? kalau saya dulu ya waktu sama Joni itu secara fisik uang itu dipegang Joni, tapi laporan harian itu masuk ke saya. Kalau mau buka rekening bersama, jadi bisa kontrol. Maksud saya gini, untuk mengurangi keribetan aja sih. Tiap hari itu kan jadi handover uang kan jadinya kalau gitu. Iya. Iya. Nah, kalau kepentingannya untuk setoran itu adalah dana masuk, kenapa nggak buka rekening bersama di mana Ya, si A itu bisa lihat juga, oh dana masuk sekian nih. Gitu loh. Iya. Tinggal disetor ke situ. Daripada handover secara fisik daily gitu kan. Negatifnya sih pemodal juga bisa, omset dipakai diambil semua sama dia misalnya, atau yang pengelola juga gitu. Misalnya kalau pengelola kan dia butuh duit tiap bulan kalau Ustaz tadi kan, Iya. ya untuk membeli lagi, modalin lagi kan. Itu kalau nggak salah kan itu berarti kalau ketika mengeluarkan uang butuh tanda tangan bersama kan? Oh iya. Kalau nantinya dibuat kartu atau online, ya nggak perlu. Kecuali kalau memang datang ke counter mau narik, itu harus tanda tangan berdua. Nah, maksudnya apakah ketentuan itu mengikat atau berikat mutlak gitu Pak? Karena kalau misalnya nih yang mengelola tidak berkeberatan untuk menyetorkan setiap hari hasil penjualannya, Ya nggak apa-apa, silakan aja. boleh. Itu kan teknis Nggak- aja. nggak sesuai apa? Nggak menyalahi syariat. Enggak sih. Nah cuma yang perlu dicamkan adalah bahwa itu tadi yang itu bagus sekali ya, bahwa pengelola itu memang mengambil tanggung jawab gitu. Ya gini saya cerita driver nih, driver. Saya ngobrol sama seorang driver. Saya mah Pak katanya, tergantung siapa yang dibawa, tergantung customer. Kalau customer mau cepet ya saya cepet. Kalau customer mau santai ya saya santai. Langsung saya marahi, nggak bisa kamu. Dia cerita kalau keluar kota katanya ya lebih lah dari speed limit gitu. Karena customer maunya cepet gitu kan. Saya tegur, nggak bisa. Kamu nggak boleh tergantung sama customer. Kamu tanggung jawab terhadap mobil ini, keselamatan mobil ini, keselamatan kamu, keselamatan customer di tangan kamu. Kalau ada apa kamu tanggung jawab. Jangan bilang nanti ini karena customer minta begini gitu. Enggak, saya nggak mau gitu. Kamu tanggung jawab. Kalau ada apa-apa sedikit apapun, selecet kecil apapun, kamu tanggung jawab. Jangan bilang orang lain yang nyuruh kamu. Itu maksudnya. Nah jadi jangan karena nanti satu hal ya, itu kemudian pengelola menjadi blur tanggung jawabnya nih. Jadi menjadi agak-agak kan dia juga ikut ini kan, uangnya kan dipegang juga dan Pak, saya di awal saya susah juga nih kalau mau
mau ini, gitu-gitu deh. Itu jangan sampai kejadian gitu. Jadi memang benar-benar harus pengelola itu ya, dipegang pengelola. tanggung jawab gitu. Kecuali saya nggak ngerti akadnya gimana. Apakah memang pengelolaannya berdua antara si ini sama ini, dua-duanya jadi pengelola, atau salah satu jadi pemodal, satu jadi pengelola gitu. Tanggung jawabnya di mana nih gitu. Ini harus jelas. Siapa supirnya? Kalau nggak berantem ntar di tengah jalan. Jadi harus diperjelas, Pak Beri. Iya. Perjelas tugas tanggung jawabnya seperti apa. Karena kalau nggak jelas, itu nanti berpotensi jadi konflik di tengah jalan. Yang sering gitu. Siapa yang bertanggung jawab untuk apa, itu harus diperjelas. Kayak saya misalnya sama Johnny, John, saya nggak mau tahu urusan dagang, kamu ahlinya, gitu. Pengelolaan uang saya mau tahu, keluar masuk saya mau tahu. Nah, itu benar. Tapi saya juga nggak mau megang uang, ribet, kita ketemunya jarang. Saya laporannya aja, laporan. Kamu transaksi tiap hari laporin, kasih ke saya. Gitu ya. Kita ketemu seminggu sekali nih sama dia. Dia kasih laporan harian. Hari Senin dia beli apa terus. Intinya ada dua, operasional ada nggak biaya di situ keluar, belanja barang berapa, biaya operasional berapa, sama satu penjualan berapa, yang terjual berapa. Saya masukin ke, nah waktu itu kesepakatannya saya yang bikin laporan keuangan, dia bikin buku harian, saya masukin ke dalam Excel, tek. Itu dapatlah, bahkan setiap hari sebetulnya dapat labanya berapa tuh, biaya operasional, ketahuan di situ udah. Nah setiap bulan itu dapat, John, ketemu bulan ini kita untung sekian, John. Kamu belanja, bayar bus, kemudian beli plastik, bayar listrik sekian, itu ada semua di situ. Penjualan kamu sekian, beli barang sekian, nah, untungnya sekian, John. Porsi saya 30% ya. Oke, jadi modal saya sekarang jadi sekian, modal kamu jadi sekian, setelah dapat totalnya kan. Itu per bulan dibagi. Nah sesekali si pemodal itu harus lihat aktualnya. Bener kan ya? Cuman laporan doang jangan-jangan. Mana barangnya? Gitu. Yang ada di sini sedang dagangan. Oke, ini berapa potong? Oke, gitu kan. Itu pun sebetulnya nggak cukup. Kenapa? Karena kalau spot gitu yang dilihat adalah yang ada sekarang. Sementara yang berputar bisa jadi, kebayang nggak? Contohnya gini. Contohnya misalnya saya kerjasama kan sama si Joni ya. Di awal bulan itu dia laporannya kan, kalau saya lihat itu barang ada 10 potong. 10 potong kali 10.000, 100.000. Oke. Di akhir bulan dia bisa aja bilang 10 potong juga, dan nggak ada transaksi apa-apa di sini. 10 potong kali 10.000, 100.000 juga kan? Ada untung nggak di sini? Nggak ada kan? Padahal ini tuh udah muter, ini udah kejual, besoknya dia beli lagi, kejual lagi, beli lagi, kejual lagi, beli lagi, sampai 30 kali. Bayangin, labanya itu berapa tuh? 10.000 kalau satunya itu aja labanya 1.000, itu sudah 100.000. 100 kali 30, 3 juta. 3 juta itu nggak ada di pembukuan, nggak masuk. Itu permainan pengelola. Nah ini pengelola itu bisa melakukan itu. Ini yang perlu hati-hati. Nah itulah kenapa makanya kalau kita baca di beberapa restoran, lihat, kalau tidak mendapatkan struk gratis. Iya, itu discrepancy. Itu si pemilik modal yang memberikan tulisan itu. Supaya apa? Supaya setiap kali jualan itu masuk ke dalam register, terrecord di situ. Jadi keluar masuknya barang tuh terrecord setiap harinya. Kenapa? Karena si pemilik modal cuma bisa sebulan sekali ngelihatnya. Kalau dia sekarang lihat ada 10 potong, bulan depan 10 potong lagi, dia nggak bisa lihat berapa untungnya. Nah ini yang juga perlu ini perhatian ya, gitu. Ya jadi kalau tapi kalau misalnya disepakati, berarti kalau seperti itu berarti kalau saya kan bertindak sebagai ibaratnya bendahara lah, pengelola keuangan, cuma nggak megang secara fisik uang. Nah kalau ini berarti si pemodal ikut memegang secara fisik uang, bertindak sebagai bendahara, dan laporan juga lah gitu ya, silakan aja. Cuma tadi tetap laporan sama-sama mencatat. Sama-sama mencatat. Gitu kan, jadi
si pengelola dapat omset, terus catat per harinya, langsung setor, gitu kan. Si pemilik modal pasti mencatat juga, terus setting. Oke, terus jadi si pemilik modal nih, kalau saya sih ya dulu itu saya bilang, modal kamu berapa John? Sekarang 3 juta. Yaudah saya tambah 7 juta ya, biar pas nih kita hitungnya enak, saya 70%, kamu 30%. Saya kasih gitu. Dan dicatat modal saya 7 juta, dia 3 juta. Nah, putarlah gini kan. Itu seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini seperti apa? Apakah seperti itu juga atau Nggak pure investor. pure investor? Berarti modalnya memang dari investor semua gitu ya. Udah berarti 100%. Oke, 7 juta. Kalau gitu memang nggak kecampur ya. Nggak kecampur. Jadi memang jadi keluar uang memang keluar masuk, intinya harian ya, secara harian. Iya, boleh aja sih. Itu Cuma boleh. gini, kalau tadi itu yang sama orang per orang, A sama B ya. Ada satu lagi A sama perusahaan. Nah, di perusahaan ini tadi ada akuntingnya kan yang hitung ya. Jadi pemodal itu udah nggak pusing itu. Ada lagi nanti audit yang dia di lapangan nih, visinya berapa ini. Iya. Nah, kalau dia berdua nih, repotnya di situ, kasihan yang pemodal. Dia juga udah keluar duit, dia mau pikirin, pusing kan. Yang pengelola juga pusing gitu. Dia lagi mau semangatnya ngelola. Justru enak loh dibantu sama tim auditnya perusahaan. Nah, Bukannya malah enak. ya enak di perusahaan gitu loh. Maksudnya gini, yang saya lihat, pengalaman saya, kalau orang kerja sama kayak Ustadz itu, biasanya nggak lama. Ada aja alasannya. Waduh, saya pindah Pak, orang tua saya, istri saya, gitu. Nanti dia buka sendiri tempat lain nanti, sama dengan perusahaan yang sama. Customer yang lama diambil sama dia pengelola itu. Pemodal kan nggak tahu siapa customernya kan itu. Yang sering terjadi begitu tuh. Yang saya lihat Iya, ini. ada juga yang seperti itu ya. Ya, nah itu yang saya bilang di awal tadi, Ustadz bilang tadi, kejujuran ya. Orangnya sama-sama amanah gitu ya. Iya. Kan personal dengan perusahaan itu kan? Enggak, Bukan. bukan gitu. Jadi gini misalnya jadi memutuskan kerjasama terus membuka sendiri. Tidak ada ya Pak. Iya, itu sih itu niat baik lah. Iya. Itu sebenarnya kalau di perjanjiannya memang dimungkinkan, artinya dimungkinkan penghentian perjanjian, ya nggak apa-apa, silakan juga gitu. Misalnya si A bilang, si pengelola bilang, waduh kita ini aja ya, sudahin aja ya kerjasamanya. Kenapa? Kayaknya saya mau kerja sendiri aja deh. Ya kan boleh aja kan, gitu. Kasih pemodalnya. Tapi pemodal ngomong gini, ya udah kemarin modal gua semua mana kembali? Iya, pasti kalau itu iya, Ya. pasti. Oh gitu ya, saya pernah begitu. Iya, si pengelola mungkin tidak sanggup untuk mengembalikan modal, Iya. tapi lebih ke adat kan sebenarnya. Nah, Iya. kayak tadi Ustadz bilang Itu kan, kembali, pasti harus dikembalikan. Pasti. Nah, itulah kenapa ya dari awal itu di sini udah dibilang bahwa ini bukan semata-mata, kerjasama itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dunia, bukan. ibadah. Ingat nggak tadi yang dan nilai-nilai kita hubungkan sama yang kemarin ya, yang kemarin itu adalah bahwa setiap orang itu kan mendapatkan rezeki dari Allah itu beda-beda. Nah, siapa tahu partnernya dia itu rezekinya banyak gitu, lebih banyak dari si pengelola ini sebetulnya gitu. Allah ngasih kepada dia tuh banyak sebetulnya, Iya. dan dia kalau kerja sama-sama dia kan kecipratan nih, jadi banyak juga kan Iya. gitu. Jadi misalnya pengelola buka sendiri belum tentu juga. ada benar kayak gitu ya Niatnya udah salah. Kan yang dibahas di Niatnya jadi keuntungan kan. Itu dia. Padahal pemodalnya baik banget itu. Semua modal. Wah, ini karena ada anak ini, iya ya kan? Iya, itu mirip-mirip gitulah. sama waktu itu bengkel yang dosen saya cerita Pak, jadi Montira tuh ngerasa wah kalau gini nggak bisa sendiri. Iya. Diambil semua alat, buka bengkel 2 bulan kemudian balik lagi. Ya, tapi jadi kan dia itu ya mungkin ya jatuhnya ke sini, tapi dia kan pelaksana ya. Kalau jadi bukan pebisnis lah gitu. Dia hanya menjalankan Betul. bengkel. Nyari customer dia nggak tahu. Apa istilahnya, customer dia bisa balik lagi bertahan dia nggak tahu. Iya. Yang lebih tahu yang punya
bengkel gitu. Jadi oh ini silakan ambil semua Tapi yang ngelola Betul. apa dari Jadi Iya. wah kalau gini bisa gitu kan. Jadi dosen tuh waktu itu saya membuka bengkel Vespa Pak. Saya ceritakan. Nah cuman dia alat-alat jangan dari kita, tools itu semua dari si mekanik. Jadi modalnya itu tuh. Jadi begitu dia keluar, yaitu alat-alat dia yang dibawa. Karena kalau enggak kita siapin kanan dibawa-bawa juga tuh, obeng apa segala macam. Kejadian kayak gitu. kalau dividen Pak dengan sistem jadi laba ditahan itu nggak digunakan untuk apa namanya untuk dibagi-bagikan ya untuk kembali menjadi modal. Sebenarnya secara matematisnya bisa juga ya Bisa. gitu walaupun nilainya tetap jomplang sih ya karena kan si investor tetap naik meningkat gitu kan dibandingkan modal awal kan. Itu boleh. Boleh. Saya itu rasanya waktu kerjasama sama John itu nggak pernah ambil di tengah jalan. Yang ada dia ngambil. Jadi selalu terus yang saya terima tuh perhitungan aja. Iya. Baru terakhir ketika udah perhitungan akhir ya sudah kita memutuskan untuk selesai porsi saya ambil dan itu pun saya bilang John jangan semuanya lah kamu serahin ke saya sekaligus karena usahamu bisa jomplang nanti bisa jatuh kan harus menjual banyak barang terus nggak belanja karena harus ngembaliin uang saya kan. Iya, ditarik berarti Akhirnya presentasi Bapak berkurang ya. akhirnya dikonversilah saham saya itu menjadi hutang jadi masuk ke atas kalau di pembukuan tuh ya kan saham di bawah tuh ini naik ke atas jadi hutang itu silakan John dibayar semampu kamu untung sekarang itu 3 juta silakan bayar misalnya 2 juta kamu untung besok cuma 300.000 bayar 100.000 terserah kamu gitu. Nah saya ininya di situ stopnya tuh di situ gitu. Iya, tapi di situ benar. Jadi nggak setiap bulan juga kita bagi-bagi secara fisik itu enggak. Cuma setiap bulan tuh saya udah tahu Ya, tadi saya pikir tuh modal saya jadinya berapa. Cek berapa persen, berarti kan nilai modal Bapak turun tuh. Iya Kan betul, berarti begitu. Kalau itu dijadikan utang, naik. Itu terakhir. Tapi kalau di tengah jalan, setiap bulan tuh modal saya berubah, Ya turun ya. naik turun. Kalau lagi untung, modal saya naik. Kalau lagi rugi ya turun, sesuai dengan porsinya janjian di awal. Gitu. Tapi yang saya bilang itu nggak setiap bulan, secara fisik gitu. Secara fisik bagi-bagi nih. Untung berapa sekarang? 1 juta. Karena modal saya 70%. 700.000 nih Pak, 700.000. Saya 300. Enggak gitu, enggak. Itu yang saya lakukan ya di atas kertas aja. John, nambah ya. Ini saya 700.000 nambahnya. Iya Pak, kamu 300.000 nambah. Oke, 300.000. Jadi totalnya sekian nih sekarang. Modal kamu sekian, udah saya sekian. Oke. Baik ya, itu mungkin teman kita malam hari ini udah hampir jam 10. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hirawan. Tuh. Ya. Ya Pak. Ya. Masih. Kirain dok. Oke, Ya Pak. Masih